Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Muladani dari Teknik Sipil Angkatan 2020 dari kelas C dengan NIM akhir 120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Hospital and Staff Housing Complex. Pendahuluan, tim value engineering menganalisis proyek dari 4 sudut pandang: arsitektur, struktural, mekanik, dan listrik. Studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan pembangunan rumah sakit sekitar 350.000 dan kompleks perumahan atau asrama 5 bangunan dengan sekitar 195.000. Biaya yang telah divalidasi oleh tim value engineering dan disetujui berjumlah sekitar 93 juta dolar Amerika Serikat. Dari 127 ide pada tahap review awal, dihasilkan penghematan awal lebih dari 16 juta dolar dan tambahan potensi penghematan lanjutan dalam operasi, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan sekitar 265.000 dolar per setiap tahun. Dengan potensi penghematan sejumlah 5 juta dolar, termasuk biaya konstruksi, serta peralatan pendukung dan medis. Arsitektur, kurang lebih sekitar 3.500.000 juta dolar. Peninjauan desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Untuk perumahan atau asrama, dengan menghapus unit balkon, kanopi yang kurang efektif, menghilangkan ruang bawah tanah, dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Merevisi desain panel pracetak eksterior rumah sakit dan perumahan dari 7 menjadi 5, atau menggunakan batu lokal. Menaikkan tingkat ruang bawah tanah rumah sakit sebesar 1 meter untuk mengurangi hidrostatik pada plat. Merevisi lantai dasar atau granit, dengan lantai yang lebih murah, lebih praktis untuk ruang operasi. Struktural, kurang lebih sekitar 130.000 dolar. Merevisi sistem struktural untuk plat datar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai 14-3. Catatan, desain asli 13 kaki tidak akan mengakomodasi secara ekonomis utilitas yang diperlukan. Peningkatan biaya akan terjadi dalam upaya mencocokkan utilitas di ruang langit-langit yang diusulkan. Sederhanakan level lantai dasar dan bawah tanah untuk mengurangi perubahan grade. Mekanikal, 14 item total, pada awal kurang lebih sekitar 1 juta dolar hingga kurang lebih sekitar 110.000 dolar per tahun. Konsolidasi jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung, menghilangkan instalasi pengolahan limbah dengan solusi alternatif, mempertimbangkan pengolahan yang lebih murah sehingga menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 320.000 dolar, atau menyediakan sistem tangki septik yang menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 375.000 dolar. Mempertimbangkan penyediaan sistem penyimpangan energi, termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik pada jam sibuk, dengan mempertimbangkan peningkatan kenaikan suhu air dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin. Hal ini menghasilkan pengurangan aliran air dingin yang secara keseluruhan mengarah pada biaya perpipaan yang lebih rendah. Mengurangi energi permompaan dan peningkatan efisiensi keseluruhan dari operasi pendingin. Mendesain kamar tidur untuk pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit dari suhu 65 derajat Fahrenheit. Dengan ini akan menghasilkan penghematan biaya awal tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Mengganti kipas angin dengan menggunakan sistem volume udara sentral di ruang pasien umum. Hal ini dikarenakan sistem sentral lebih efektif dengan meningkatkan kondisi lingkungan dalam ruangan bagi pasien, yaitu memberikan tingkat filtrasi yang lebih tinggi dalam ruang, menghilangkan pemeliharaan yang tidak perlu, dan menurunkan biaya pengoperasian. Elektrikal, total kurang lebih sebesar 3.800.000 juta dolar per tahun, 3.800 juta dolar, atau kurang lebih sekitar 100.000 dolar per tahun. Mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi.
Dikarenakan penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal, mengkonfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan yang mengurangi jumlah kutub, memusatkan sistem satu daya tak terintegrasikan, memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban, mengubah voltage pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Peralatan medis. Total biaya awal kurang lebih sekitar 7.500.000 dolar per tahun, atau kurang lebih sekitar 650.000 per tahun. 650.000 dolar per tahun. A. Menunda beberapa item medis untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi impas seperti MRI, lab kateter jantung, kamera nuklir dan gamma. Biaya modal diprediksi sekitar 5.300.000 dolar, termasuk di atas, mempertimbangkan untuk menambahkan peralatan terpilih untuk menghasilkan pendapatan tambahan seperti menambahkan satu pemindai ultrasuara tambahan, menambahkan 3 tempat tidur tambahan dalam hemodialisis untuk pasien anak yang saat ini tidak tercakup, menambahkan 2 mesin sinar X radiografi seluler. Peralatan di atas akan menambah sekitar 675.000 dolar per tahun dalam penghasilan tambahan. B. Area terbesar dari potensi penghematan pada peralatan medis seperti berikut. Menghilangkan barang-barang yang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan atau konstruksi, mendapatkan peralatan lokal dimanapun tersedia dengan biaya yang lebih murah, mengurangi jumlah yang tampak berlebihan, dan beli peralatan pengganti atau produsen lain yang menghasilkan peralatan non-kepemilikan yang memadai untuk fungsi rumah sakit, menambahkan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit secara keseluruhan atau biaya tambahan. Rekomendasi value engineering. Merevisi lab klinis atau unit hemodialisa. Desain aslinya, laboratorium klinis dan unit hemodialisa berlokasi di antara sumbu 10,15. Lokasi tersebut terbagi menjadi beberapa area, yaitu area untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisa. Desain yang diusulkan memperhatikan penataan ulang dari lab klinis dan ruang donor darah sebagai gambar di bawah ini. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah memungkinkan untuk meningkatkan pemisahan antara area donasi atau donor dengan lab klinis, serta meningkatkan kemudahan akses pasien rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donasi. Selain itu, perubahan tersebut memungkinkan untuk dapat menambah tempat tidur hemodialisa khusus untuk anak. Berikut merupakan perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi. Dengan total saving sebesar 95.191 dolar. Merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Desain aslinya, desain saat ini menggunakan panel dinding ekstra kebutuhan pracetak 7 inch untuk rumah sakit maupun perumahan. Desain yang diusulkan adalah dengan menggunakan panel dinding pracetak 5 inch hanya untuk rumah sakit, sedangkan untuk perumahan digunakan CMU, plester, dan cat tekstur. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah akan menghasilkan berat yang cukup besar dan penghematan biaya, sedangkan kerugiannya adalah biaya perawatan sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan. Berikut merupakan perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi. Dengan total saving sebesar 1.861.986 juta dolar. Mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Desain asli, dokumen desain menunjukkan bahwa bangunan gardu sekitar 9.500 untuk 6 trafo rumah untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kV. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 dari 3 kali 300 ditambah 150 mm kabel bertegangan rendah. Desain yang diusulkan direkomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Trafo dipasang alias alas dari jenis feed loop direkomendasikan. Keuntungan dari perubahan desain tersebut adalah akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan tercapainya peningkatan layanan. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa pemilik harus memelihara trafo. Umur trafo yang diharapkan tidak kurang dari 25 tahun. Kabel bertegangan tinggi ketika dipasang dengan benar memerlukan waktu perawatan yang lebih sebentar dari kabel bertegangan rendah. Berikut merupakan perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi.
dengan total sebesar $1.836.302 juta. Menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk hemodialisa. Desain asli, desain set ini adalah untuk 4 tidur di dalam unit hemodialisa. Desain yang diusulkan, merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan bagi pasien anak-anak dan unit perinatal. Memindahkan unit ke ruang yang lebih besar, keuntungannya adalah bahwa unit hemodialisa sangat dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang, sehingga pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu biayai pengeluaran lain. Dengan melihat proyeksi pendapatan dan biaya terlampir, titik impas atau break-even point kurang dari 1 tahun. Saat ini, pasien anak-anak tidak dapat dilayani dengan baik. Berikut merupakan perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi, dengan total saving sebesar $1.617.600 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah pengucapan, saya Muhammad Raffi Muladi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.